Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan non ASN ya, atau pendataan tenaga honorer. Nah, mungkin teman-teman yang sebelumnya ya sudah menyelesaikan untuk pendataan di tenaga honorer ya, semoga teman-teman nanti tidak termasuk di dalam beberapa jenis jabatan ini. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada 20 jenis jabatan ya, ini yang tidak boleh mengikuti pendataan tenaga honorer atau non ASN di aplikasi pendataan BKN. Nah, tentunya apakah datanya nanti akan dihapus ya? Apakah nanti datanya akan dihapus? Nah, ini semoga teman-teman ini tidak termasuk di dalam 20 jabatan yang harus dihapus ini. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman ya, mungkin yang sudah melakukan resume ya, sudah mengisi data, sudah finalisasi dan sudah mengisi sudah mengisi lewat pekerjaan, sudah mengupload berkas ya. Ternyata di sini teman-teman juga sudah mendownload untuk bukti pendataan tenaga non ASN ya. Ternyata muncul satu edaran terbaru dari BKN ya, bahwa ada 20 jenis jabatan ya, ini yang tidak boleh mengikuti. Nah, sebenarnya ini tidak 20 ini saja teman-teman ya, karena memang banyak sekali di seluruh Indonesia, itu di semua instansi ya, di semua instansi itu ada jenis jabatan-jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendataan tenaga honorer ini ya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ya, ada surat edaran apa, dan juga nanti kita akan melihat 20 jabatan ini apa saja yang memang harus dihapus ya di dalam di dalam aplikasi pendataan tenaga non ASN di dalam BKN. Tapi kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, kita mulai aja. Jadi untuk 20 jenis jabatan ini yang memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendataan atau tidak sesuai ya dengan surat edaran dari Menpan.RB tertanggal 22 Juli 2022. Nah, ini mungkin teman-teman yang kemarin ya, mungkin datanya sudah masuk di sini ya, datanya sudah masuk di aplikasi pendataan aplikasi pendataan non ASN di BKN. Tentunya setelah kalian melihat ya di sini, tentunya ada sedikit harapan tentunya ya, ketika nama-nama kalian itu sudah masuk di dalam daftar pendataan tenaga honorer ya di aplikasi BKN. Tapi hasil dari tindak lanjut teman-teman ya, ada surat edaran dari Menpan.RB tanggal 29 September 2022. Ini terkait dengan tindak lanjut pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di sini memang yang di poin 2 ini sudah dijelaskan ya, bahwa untuk pendataan ini ya bukan untuk mengangkat ya. Jadi bukan untuk mengangkat. Ini mungkin ada yang salah persepsi ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek aja untuk edaran ini. Terus yang kedua teman-teman, bahwa dasar dari pendataan tenaga non ASN ini ya, tentunya surat edaran ya dari Menpan.RB tertanggal 22 Juli 2022. Nanti surat edarannya teman-teman bisa cek saja ya. Kalian bisa download di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini sudah ada terkait dengan edaran-edaran tentang pendataan tenaga non ASN. Terus yang kedua teman-teman, ini BKN juga sudah memberikan informasi ya terkait dengan perbaikan, dan juga untuk mungkin teman-teman yang belum masuk di dalam pendataan tenaga non ASN tetapi memang memenuhi persyaratan ya, tentunya bisa melakukan pendataan. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini ternyata ada surat edaran ya dari BKN ya, ini terkait dengan hasil tindak lanjut, yang mana teman-teman di sini ada jabatan yang tidak sesuai ya dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, salah satunya teman-teman seperti yang kita ketahui ya, bahwa tentu yang tidak bisa masuk di dalam pendataan non ASN itu adalah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dan sejenisnya. Nah, ini masih terdapat 152.803. Nah, di sini muncul lagi teman-teman di dalam siaran pers ya, di sini BKN meminta ya, bahwa dari hasil evaluasi, artinya dari hasil cross check data itu ada 152.803 non ASN ini yang tidak memasuki yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini adalah salah satu daerah teman-teman ya. Nah, ini misalkan di Provinsi Jawa Timur, dari sini dia juga langsung memberikan informasi ya, bahwa jenis jabatan yang tidak sesuai ketentuan pada pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa berdasarkan hasil prafinalisasi ya di lingkungan Provinsi Jawa Timur, ini terdapat jenis jabatan yang tidak sesuai dengan
surat edaran dari Menpan RB. Lah ini datanya terlampir. Terus yang berikutnya teman-teman, lah ini dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tenaga non ASN, lah ini dimohon instansi untuk melakukan verifikasi ya dan validasi kembali atas nama pegawai yang jabatannya tidak sesuai ya, dan melaporkan kepada PIC ya masing-masing instansi untuk segera ditindaklanjuti. Jadi artinya jenis-jenis jabatan ini yang tidak diperbolehkan. Tentunya BKN juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan nomenklatur ya jabatan di dalam pendataan non ASN. Yang di sini teman-teman kalau kita lihat ya nomenklaturan ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat ada 264 jenis jabatan. Lah ini yang memang tidak termasuk di dalam pendataan tenaga non ASN. Nah, terus sesuai dengan di sini teman-teman, di sini ada 20 jenis jabatan. Nah, ini sebenarnya ada 260 jabatan ya yang tidak termasuk. Tetapi untuk 20 jenis jabatan ini yang ada di Provinsi Jawa Timur, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di Provinsi Jawa Timur, di sini ada jenis jabatan ini yang tidak diperbolehkan ya atau tidak sesuai ya. Nah, ini jenis jabatan yang tidak diperbolehkan mengikuti pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini ada 20 jenis jabatan. Nah, ini sebenarnya bahwa di setiap instansi ini memang semuanya ada ya, di setiap instansi itu semuanya memang ada terkait dengan ini instansi-instansi di lingkungan pemerintah. Ya, di sini ada daftar instansi yang terdapat jabatan tidak sesuai. Nah, ini sebenarnya hampir di semuanya ya. Hampir di semua instansi itu memang ada jenis-jenis jabatan ini yang tidak diperbolehkan mengikuti pendataan tenaga non ASN ini. Nah, ini khusus untuk di Jawa Timur, teman-teman. Ini memang jenis jabatan tidak diperbolehkan. Artinya kalau tidak diperbolehkan, ya tentunya mungkin data-data ini akan dilakukan verifikasi ulang ya. Nanti tentunya jika memang tidak memenuhi, ya tentunya akan dihapus, teman-teman ya. Di sini mulai dari penjaga kantor, teman-teman ya. Nah, ini dari penjaga kantor, pramu kantor, pramu laboratorium, pramu saji ya, pramu asrama, tenaga tukang kebun ya, tenaga tukang sapu atau cleaning service, petugas keamanan, security, pramu kantor, caraka dan keamanan, pramu kebun, pramu pimpinan, pramu kantor dan caraka, pramu kantor dan cleaning service. Ini ada cleaning service atau ada juga kamda, keamanan dalam, penjaga gedung dan taman sekolah, petugas atau penjaga kantor, pramu sekolah, dan yang terakhir adalah tukang cuci. Jadi ini untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan instansi-instansi atau provinsi lain ya yang disebutkan di dalam surat edaran ini? Tentunya di sini banyak sekali, semua instansi itu hampir terdapat jenis jabatan yang tidak sesuai. Nah, nanti teman-teman bisa download aja ya di laman resmi kita ya di mastiukadr.com ya. Di sini nanti kita sudah ada ya terkait dengan daftar instansi yang pendataan tenaga non honorernya itu jabatannya tidak sesuai. Nah, nanti teman-teman di sini ada sudah terbagi ya. Jadi jabatan yang tidak sesuai pendataan non ASN ini sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB bahwa ada instansi-instansi yang jabatannya itu tidak sesuai dengan pendataan ya. Nah, di sini sudah dibagi ya teman-teman dari Kanrek 000 sampai dengan Kanrek 14. Nah, kalau kita lihat teman-teman contohnya kalau misalkan di Provinsi Jawa Timur tadi ya, ini masuk di Kanrek 2 ya, di semuanya hampir semuanya ada ya. Jadi yang ada datanya di sini teman-teman ya, mulai dari Kanrek 1, di sini ada Kanrek 000 ya, ini hampir semuanya ada jenis-jenis jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan BKN. Di sini kalau kita cek di Provinsi Jawa Timur teman-teman ya, khususnya nah di sini kalau kita tambah ya, kita tambah di 12, ini memang di Provinsi Jawa Timur ini ada 20 jenis jabatan ya, ada 20 jenis jabatan ini yang memang tidak diperbolehkan, artinya tidak sesuai ya, mulai dari penjaga kantor, pramu kantor. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam Provinsi Jawa Timur memang ada 20. Nah, ini terus terbagi secara rinci teman-teman ya. Misalkan di sini penjaga kantor itu ada berapa ya? Di sini penjaga kantor di sini dijelaskan ada 44 data, pramu kantor 68, pramu laboratorium 20. Nah, di sini ternyata yang paling banyak kalau kita lihat di sini ada 77 ya. Di sini ada pramu sekolah. Ini ada data 77 ya, tentunya ada 77 orang ini yang masuk di dalam jabatan pramu saji. Nah, mungkin nanti teman-teman datanya secara real ya, secara real teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Nah, mungkin salah satunya nanti mungkin di sini ada yang namanya misalkan kita cek di Natuna misalkan ya. Nah, di sini nanti misalkan di salah satu kabupaten atau provinsi atau instansi. Nah, ini misalkan kalau kita cek di sini masih ada yang namanya ini ya, penjaga sekolah. Nah, ini tentu tidak boleh ya untuk penjaga sekolah. Terus mungkin di sini ada pengelola asrama dan juga lain sebagainya.
Oke teman-teman ya, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman tidak termasuk di dalam 20 jenis jabatan yang harus diverifikasi ulang ataupun mungkin harus dihapus dari aplikasi pendataan tenaga non ASN ya. Dan semoga bagi teman-teman yang jenis jabatan yang ini dihapus ya, semoga nanti ada kebijakan yang lebih bagus, yang lebih baik sehingga lebih mensejahterakan ya dari teman-teman kita semua. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.